ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian Islam struktur kita. Saya ingin mengulang lagi karena memang dalam pembelajaran agama itu kita harus hafal jalan cerita. Karena tidak mungkin kalau kita belajar agama tidak paham alur ceritanya, akan sangat sulit nanti untuk disampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Pada pertemuan yang pertama kita sudah sampaikan kenapa kita harus mempelajari. Yang pertama sekali adalah pemahaman tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah sampaikan ketika nanti kita meninggal dunia hanya ada dua kondisi. Apakah kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, ataukah kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi su'ul khatimah. Jadi hanya dua pilihan yang Allah berikan kepada kita. Apakah husnul atau su'ul? Siapa mereka yang husnul? Mereka yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina. Dan orang-orang yang mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi thayyibina, dalam kondisi yang baik-baik. Artinya dalam kondisi yang senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok kedua, mereka yang meninggal dunia dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi menganiaya diri mereka sendiri. Perintah seharusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Larangan harusnya dijauhi, malah dilabrak larangan. Maka orang-orang seperti ini meninggal dunia dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ini masih bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, "Idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu ila min thalathatin." Tolong
perhatikan baik-baik hadis. Iza matal insanu, apabila dia seorang manusia itu mati, in qata'a anhu, terputus darinya tadi. Apa? Amaluhu, amal. Illa, dikasih ada tulis istisna, kecuali min salasatin, dari 3 perkara. Artinya 3 perkara ini yang tidak akan putus dan senantiasa dia akan mengalir terus sampai dunia ini kiamat. Apa yang pertama kali? Sadaqatil jariyah, sedekah jariyah. Makanya saya sering mengingatkan, jangan pernah satu hari tidak bersedekah. Hari ini sudah bersedekah? Pak, sudah bersedekah? Mau nggak mau rumah sakit? Karena memang harus bersedekah. Banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan sedekah yang sudah kita sampaikan dalam makalahnya, silakan dibaca. Salah satu fadilah bersedekah, maka sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, jaga dirimu dari api neraka walaupun 1 biji kurma, setengah kurma, atau lebih kecil dari itu. Jadi sangat rugi orang yang tidak mau bersedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa'u bih. Maka kerahkan seluruh kemampuan kita, apapun yang kita miliki, sumbangkan kepada manusia yang membutuhkan. Karena kalau ilmu itu jadi bermanfaat, akan mengalir terus kepada Anda walaupun Anda sudah tidak ada di dalam kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi waladin sholih, anak soleh yang mendoakan. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan anak soleh. Maka sekali lagi, tujuan dari sebuah pernikahan tidak ada lagi kecuali menyambung amal soleh kedua orang tua ketika orang tuanya sudah tidak ada. Itu tujuan hakikat dari sebuah pernikahan. Bukan hanya pernikahan dan bogoh-bogoh, bukan. Hakikat dari pernikahan itu, kalau Anda mati, amal Anda belum sempurna, maka ada yang akan menyempurnakannya, yaitu anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi jangan sembarangan melakukan anak-anak kita. Mungkin otaknya pintar, IQ-nya lebih dari rata-rata, tetapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Sama orang tua justru meledek, menantang. Untuk apa kita punya anak seperti itu? Karena hakikat anak itu, kata para ulama, dia harus membantu Anda di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa Ibrahim alaihissalam ketika dia sampaikan kepada anaknya, ya bunaya inni ara fil manam, wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Kemudian bagaimana menurutmu? Mada? Apa kata anaknya? Ya abatif al, wahai bapakku, if'al, kerjakan saja apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kau akan temukan aku menjadi orang-orang yang saleh. Jadi berdasarkan ayat ini, kata para ulama, anak-anak kita itu harus bangku di format untuk apa? Untuk membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin seperti saya sampaikan, kita sampaikan ke anak kita, ya nak, tadi malam bapak mimpi
harus motong kamu. Kira-kira pendapat kamu gimana? Kira-kira jawaban anak kita tuh gimana? Nah, cek kurang apa? Baik ke sekolah, jangan ke sekolah. Jadi itu kesimpulannya dari ayat kita di kitab para ulama. Anak itu, istri itu, suami itu harus membantu diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ismail nggak banyak neko-neko, langsung dia mengatakan if'al, kerja. Apa Ismail mengatakan? Kalah, pikir-pikir dulu. Jangan-jangan aku datang dengan mimpi bapak masyarakat. Enggak, tapi Ibrahim Ismail mengatakan if'al, kerja. Yang penting. Nah, tidak mungkin anak itu bisa ngomong seperti itu kalau tidak dididik dengan baik. Ya, ini sangat penting. Itu pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang mulia, bahwa sekali lagi anak waladin sholihin ini akan membantu kita ketika kita meninggal dunia dalam keadaan syukur khotimah. Kalau kita yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, anak ini akan menaikkan lagi derajat kita di posisi yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang bapak yang kaget. Dalam hadis sahih dikatakan, aduh, kenapa itu derajat surga saya kok tinggi banget? Padahal saya tidak mengerjakan apapun yang istimewa. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berkat istighfar dari anakmu untuk dirimu. Anak yang soleh senantiasa berdoa. Apa dia doakan terus bapaknya? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu nuzulahu wa wasi'an. Kalau terus didoakan, Allahumma fir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani, terus didoakan. Setiap detik dia ingat orang tuanya. Ketika dia berkorban, nggak usah dia katakan pahala kurban ini aku sampaikan kepada bapakku. Bapaknya otomatis, ibunya otomatis akan mendapatkan pahala dan anak yang soleh. Tapi maaf sekali lagi, kita ini nggak peduli kadang-kadang dengan pendidikan anak yang ada di pikiran otak kita, yang penting pendidikannya murah. Tapi tidak pernah berpikir anak saya ini bisa jadi anak soleh dan soleha. Akhirnya ragu-ragu. Yang penting kalau udah masuk sekolah, sudah mereka bisa jadi guru. Rugi. Karena sekali lagi, waladin sholihin yad'una, anak soleh yang mendoakan. Dan yang berikutnya, bagaimana kalau tiga hal itu kita tidak miliki? Sedekah nggak ada, ilmu yang bermanfaat tidak ada, anak soleh belum nikah mau. Masih enggak kita bisa selamat karena kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Maka masih ada satu lagi yang mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati yaumal qiyamah li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku, kata Nabi, untuk umatku pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Cuma Nabi mengingatkan, yang boleh dapat syafaat wahia liman la yusyriku bihi syai'an, mereka yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka kata para ulama, inilah pengajaran yang paling penting, jaminan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat, yaitu tidak mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan minum minuman keras atau apapun, selagi di dalam kehidupan dunia dia tidak menyamakan hak-hak Allah kepada makhluk, maka dia pasti
akan dapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya tauhid. Inilah pengajaran yang utama dan pertama. Cuma saya juga sudah sampaikan, Anda kalau mau pelaku dosa besar, jangan juga aman kayak gimana. Tunggu nanti orang bakal masuk, penting tolong musyrik wajib. Kita harus itu benar. Tetapi sekali lagi, Anda harus masuk dulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibersihkan dulu, kemudian baru dikeluarkan dengan syafaat. Karena saya sudah sampaikan di neraka ada pintu yang namanya pintu at-tauhid, pintu untuk orang-orang yang bertauhid. Mereka tidak kekal di dalam neraka, mereka akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengajaran yang paling utama. Ya. Karena hadisnya sahih, hadis Bukhari. Karena Jibril pernah datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jibril? Beri kabar gembira Muhammad kepada umatmu, mereka yang mati dalam keadaan berzina, mereka mati dalam keadaan mencuri, tetapi mereka mati tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, man mata la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan matinya dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti sampai ke surga. Makanya kita sebagai manusia dalam bermuamalah jangan pernah melihat orang itu sebelah mata. Betul begitu melihat ada orang yang tukang pelaku dosa, Anda pandang sebelah mata. Anda memang sholat terus, tapi justru Anda melakukan kemaksiatan yang lebih besar. Apa bisa Ustaz orang sholat melakukan kemaksiatan yang lebih besar? Ya bisa. Anda mengambil hak-hak Allah Subhanahu, begitu sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kucing nangkring di bawah karet. Gitu. Kemudian dalam hati Anda mengatakan saya mau dia. Tetapi si Akang Aceh tentara sholat, begitu ditanya, karena saya kayak kucing, kayak mau, mana liur, hanya kucing bisa bikin orang mah, mending harus gerekan, asli, mati dua-duanya. Yang satu mati dalam keadaan melakukan sholat, zakat, saum, tapi etikatnya, keyakinannya justru menyamakan hak-hak Allah kepada makhluk, maka orang ini putus semua amal yang dia lakukan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan orang-orang sebelum kamu, para nabi sebelum kamu, kalau mereka mempersekutukan Allah, maka putus seluruh amal perkaranya. Sholatnya tidak manfaat, zakatnya tidak manfaat, sedekahnya yang besar juga tidak manfaat. Tetapi Kang Asep sholat ngacor, tapi dia yakin sholatnya wajib, boro-boro zakat, boro-boro melakukan kebaikan, tapi etikatnya dia yakin dia tidak mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat masih aset masuk ke surga. Orang mau minum sholat masuk kan? Karena etikat Anda, karena Anda telah menyamakan hak Allah kepada makhluk. Yang penting kita belajar tauhid. Sudah kita sampaikan dalilnya. Kemudian dalam pertemuan berikutnya kita sampaikan masuk surga itu tiga cara. Cara yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Mungkin kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang tanpa hisab. Karena hari hisab itu sangat berat, sangat berat banget.
namanya juga hari hisab. Kita nih laki-laki, maaf, ketika kita mimpi basah sampai kita mati, maka dicatatlah oleh malaikat munkar dan nakir baik perkataan perbuatan kita semua 24 jam sampai sekarang di kiri kanan saya juga. Karena banyak sekali malaikat yang mengiringi seorang manusia. Dia catat, ini omongan saya dicatat oleh malaikat munkar dan nakir. Ma yalfisu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebuah perkataan yang keluar kecuali di sisinya nanti ada raqib dan maka ibu maaf saja ketika ibu marah dengan suami ibu mengatakan aku tidak pernah dibahagiakan. Kita ditulis aku tidak pernah dibahagiakan. Begitupun seorang suami kesal, dasar sia mulut bebek, ditulis dasar sia mulut bebek. 24 jam catatan itu ada terus. Dan ketika kita naik nanti kita dihisab. Kata Allah ikra. Nah, baca nih kitab kalian. Cukuplah diri kalian yang gelisah dan Allah minta pertanggungjawaban. Makanya Islam itu mengajarkan kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Islam mengajarkan jangan sotoy. Sotoy itu namanya sok tahu. Kalau memang nggak ngerti diam, lebih selamat. Jangan sok-sok kasih saran ke orang lain. Seorang ibu-ibu curhat ke ibu-ibu yang lain. Saya mau dimarahin sama suami saya, diceraikan wae. Si ibu itu sotoy, udah jadi tak cecek, orang kayak si kecewa kan gitu. Ayah begitu bu. Udah rumah sotoy. Maka Islam mengajarkannya sudah kalau tak bisa beri saran, man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Selesai. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau enggak mampu berkata yang baik, solusinya tapi tidak orang Indonesia mah susah diam bu. Makanya di lockdown kemarin dah hese orang Indonesia. Mau PSBB kayak tambah lagi berapa kali kayak hese. Karena apa? Karena undang-undang dasar kayak gitu mengatur kebebasan berserikat dan artinya memang orang Indonesia itu resepna berpun ngariu ngawangkong tetak resepna tuh lihat di bawah jalan tol. Saya kira tadi saya juga olahraga di atas sebentar. Saya lihat di bawah tol lagi makan-makan ternyata resep. Alhamdulillah orang anti lockdown. Itu ramai dari bawah tuan. Dan memang orang Indonesia ini memang nggak bisa karena memang undang-undang dasarnya gitu kebebasan berserikat dan artinya founder kita ini tahu persis sejauh saudara-saudara saya orang Indonesia ini memang resepnya ngumpul. Dan orang Indonesia paling senang ngasih saran, tapi nggak gawe kentung. Benar tidak? Kalau ngasih saran ke kudu kieu, kudu kieu, kudu mana ya? Nggak gawe kentung, udah boleh nyaran gitu. Itu orang Indonesia. Dan kita berbahagia jadi orang itu unik orang Indonesia. Makanya kalau ada orang luar di sini tuh kaget dengan orang Indonesia. Coba saja nih, orang lagi main-main santai semua kan di jalan tol itu. Kalau ada yang punya drone, tolong difilmkan. Setelah difilmkan kita kasih ke orang-orang yang zona merah. Pasti gila, mana kita coba. Nah ini penting. Saya ingin sampaikan sekali lagi. Ya. Jadi masuk surga yang pertama itu tanpa hisab.
Dan yang kedua, dihisab. Hisab itu sangat berat, kata saya juga tadi. Masya Allah, berat sekali. Makanya kata Ibnu Umar, hasibu qabla an tuhasabu, hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasid itu memberikan arahan bagaimana memanage waktu agar ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali katanya, ketika kau bangun subuh, kasih syarat pada dirimu sampai tidur lagi nanti menjelang isya apa sih engkau akan kerjakan. Maksudnya dalam urusan ibadah. Itu kata Ibnu Qudamah disebutnya musyawarah, memberikan syarat. Kita suka dulu bangun pagi wah, wes. Apa syaratnya? Kita kasih syarat, ya Allah, berikan aku kekuatan. Saya tafakuri, ternyata kita usahakan untuk sholat duha. Sholat duha itu kalau